Berkaca dari konflik Rusia-Ukraina, ex-anggota DPR, Indonesia harus bangun kekuatan militer. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Melihat konflik kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia disarankan untuk membangun kekuatan militernya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan, Keamanan dan Cyber, Susaning Tias NH Kertopati dalam webinar yang digelar Perindo bertema dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia pada Jumat 18 Maret 2022. Susaning Tias mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari konflik kedua negara tersebut. Ada beberapa lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil dari perang Rusia-Ukraina. Kata Susaning Tias dikutip pikiranrakyat.com dari Antara pada 18 Maret 2022. Pertama, perang konvensional antar negara masih mungkin relevan terjadi. Meskipun dikombinasi oleh pendekatan proksi dan asimetris yang melibatkan non-state actor atau yang dikenal sebagai perang hibrida, katanya lebih lanjut. Kedua, Susaning Tias mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi sekadar objek dari kekuatan besar negara atau fakta pertahanan apapun di dunia. Menurutnya, Indonesia harus menjadi subjek bebas aktif yang mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia. Apalagi Indonesia dinilai sebagai negara yang netral. Ketiga, menurutnya Indonesia perlu secara konsisten membangun kapabilitas militer untuk mengantisipasi kemungkinan atau celah kemungkinan meletusnya konflik di Natuna Utara sebagai strategi pendarat. Hal ini mengingat kawasan Indo-Pasifik terus mengalami eskalasi dari berbagai kekuatan besar dunia, khususnya Tiongkok dan NATO yang dipimpin Amerika Serikat, ujarnya. Mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut mengatakan bahwa Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang invasi Rusia ke Ukraina. Ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan perdamaian abadi, tutur Susaning Tias. Ia menilai bahwa Indonesia selalu bersikap konsisten dalam penerapan hukum internasional dan piagam PBB. Untuk itu di sisi lain Indonesia harus memainkan peran dan posisi diplomasi yang sama apabila negara anggota NATO melakukan intervensi dan agresi militer terhadap negara lain, ucapnya. Menurutnya Indonesia yang merupakan penggagas gerakan non-blok dan ketua G20 sehingga bisa berperan aktif untuk mendorong Rusia, Ukraina dan NATO menghentikan segala agresi. Indonesia dapat berperan aktif untuk mendorong Rusia, Ukraina serta NATO untuk menghentikan segala agresi, penggunaan kekuatan bersenjata dan intervensi terhadap negara lain, ujarnya. Rusia dengan cadangan nasional ekonomi besar, rasio utang terhadap PDB yang rendah, memiliki alternatif untuk SWIFT, stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga, penggunaan dolar AS yang tidak signifikan dan hubungan baik dengan China, menjawab bahwa sanksi tidak akan signifikan, ujarnya lebih lanjut. Bahkan jika sanksi terlalu keras, maka berpotensi terjadi dilema bagi Eropa. Negara-negara Eropa dinilai memiliki ketergantungan ekspor gas Rusia. Selain itu, Rusia salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Melihat konflik kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia disarankan untuk membangun kekuatan militernya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan, Keamanan dan Cyber, Susaning Tias NH Kertopati dalam webinar yang digelar Perindo bertema dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia pada Jumat 18 Maret 2022. Susaning Tias mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari konflik kedua negara tersebut. Ada beberapa lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil dari perang Rusia-Ukraina. Kata Susaning Tias dikutip pikiranrakyat.com dari Antara pada 18 Maret 2022. Pertama, perang konvensional antar negara masih mungkin relevan terjadi. Meskipun dikombinasi oleh pendekatan proksi dan asimetris yang melibatkan non-state actor atau yang dikenal sebagai perang hibrida, katanya lebih lanjut. Kedua, Susaning Tias mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi sekadar objek dari kekuatan besar negara atau fakta pertahanan apapun di dunia. Menurutnya, Indonesia harus menjadi subjek bebas aktif yang mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia. Apalagi Indonesia dinilai sebagai negara yang netral. Ketiga, menurutnya Indonesia perlu secara konsisten membangun kapabilitas militer untuk mengantisipasi kemungkinan atau celah kemungkinan meletusnya konflik di Natuna Utara sebagai strategi pendarat. Hal ini mengingat kawasan Indo-Pasifik terus mengalami eskalasi dari berbagai kekuatan besar dunia, khususnya Tiongkok dan NATO yang dipimpin Amerika Serikat, ujarnya. Mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut mengatakan bahwa Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang invasi Rusia ke Ukraina. Ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan perdamaian abadi, tutur Susaning Tias. Ia menilai bahwa Indonesia selalu bersikap konsisten dalam penerapan hukum internasional dan piagam PBB. Untuk itu, di sisi lain, Indonesia harus memainkan peran dan posisi diplomasi yang sama apabila negara anggota NATO melakukan intervensi dan agresi militer terhadap negara lain, ucapnya. Menurutnya, Indonesia yang merupakan penggagas gerakan non-blok dan ketua G20, sehingga bisa berperan aktif untuk mendorong Rusia, Ukraina, dan NATO menghentikan segala agresi. Indonesia dapat berperan aktif untuk mendorong Rusia, Ukraina, serta NATO untuk menghentikan segala agresi, penggunaan kekuatan bersenjata, dan intervensi terhadap negara lain, ujarnya. Rusia dengan cadangan nasional ekonomi besar, rasio utang terhadap PDB yang rendah, memiliki alternatif untuk SWIFT, stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga, penggunaan dolar AS yang tidak signifikan, dan hubungan baik dengan China, menjawab bahwa sanksi tidak akan signifikan, ujarnya lebih lanjut. Bahkan jika sanksi terlalu keras, maka berpotensi terjadi dilema bagi Eropa. Negara-negara Eropa dinilai memiliki ketergantungan ekspor gas Rusia. Selain itu, Rusia salah satu pemasok gandum terbesar di dunia.